Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Mughal di India, Safawi di Iran, dan Kerajaan Turki Utsmani di Turki. Mari kita mulai dari India terlebih dahulu. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zainuddin bin Muhammad bin Umar Shen atau yang lebih dikenal dengan nama Babur. Babur adalah keturunan Timurlan dari garis ayahnya dan Halukan dari garis ibunya. Selama sekitar 2 abad, Kesultanan Mughal membentengi dari pinggir laut lembah Indus di barat, Afghanistan utara di barat laut, Hamir di timur, dataran tinggi Assam dan Bangladesh masa kini di timur, dataran tinggi Deccan di India Selatan. Masa kejayaan dinasti Mughal adalah saat dipimpin oleh Sultan Akbar. Sultan Akbar mempunyai kebijakan diantaranya menghapus jizya bagi non-muslim, memberikan pelayanan pendidikan, pengajaran yang sama bagi setiap masyarakat, melarang orang-orang kawin muda, berpoligami, bahkan ia menggalangkan kawin campur antara agama, menghapus pajak-pajak perintah, terutama bagi petani miskin sekalipun non-muslim, dan menghapus tradisi perbudakan yang dihasilkan dari tawanan perang. Sultan Akbar juga membagi wilayah dinasti Mughal menjadi 12 provinsi atau biasa disebut subah. Dalam bidang pertanian, wilayah terkecil disebut deh, dan beberapa deh tergabung dalam pargana. Setiap pargana petani dipelaki oleh seorang pejabat lokal yang dinamakan Mukodam atau Patel, yang kedudukannya dapat diwariskan, bertanggung jawab pada atasannya untuk menyetorkan penghasilan dan menghindari tindakan kejahatan. Sejumlah pembayaran tertentu dibebankan pada tiap unit tanah dan harus dibayar secara tunai. Besarnya beban tersebut didasarkan pada nilai rata-rata hasil pertanian dalam 10 tahun terakhir. Pajak dari tanah dipungut oleh zamindar. Hasil pertaniannya adalah biji-bijian, padi, tebu, rempah-rempah, tembakau, kapas, dan bahan-bahan celupan perata. Beberapa sebab kemunduran dari dinasti Mughal. Beberapa peninggalan dari kerajaan-kerajaan Mughal di India. Berikutnya yaitu dinasti Safawi. Dinasti Safawi bermula dari gerakan Sufi di kawasan Azerbaijan yang disebut Syafawiyah. Pendiri gerakan Sufi ini ialah Syekh Safi al-Din dari Ardabil yang berkuasa dari tahun 1501 hingga 1722. Ardabil adalah sebuah kota bersejarah di Iran Utara. Nama Ardabil berasal dari nama Zoroastrianisme Artafil yang berasal dari kota suci. Meskipun jatuh pada tahun 1736, salah satu wasiat terbesarnya adalah kebangkitan Persia. Sebagai benteng ekonomi antara timur dan barat, pendiri negara yang efisien, dan birokrasi yang didasarkan pada check and balance dan inovasi arsitektur dan seni. Selain itu, karena Syafawiyah pula Syiah penyebar ke seluruh Iran dan sekitarnya. Para puncak kejayaannya, sastra kesenian dan arsitektur Persia berkembang pesat, dan contohnya adalah bangunan alun-alun Nagis Jahan di Isfahan. Kejayaan Safawiyah mulai surut pada abad ke-17. Raja-raja Safawiyah semakin lama semakin tidak efisien dalam hidup berfoya-foya. Iran juga terus diserang oleh Turki Utsmaniyah, Afgan, dan Arab. Safawiyah turut berhadapan dengan ancaman baru, yaitu Kekaisaran Rusia di sebelah utara dan serangan tentara Mughal di sebelah timur. Lebih buruk lagi, ekonomi Safawiyah merosot akibat perubahan jalur perdagangan antara timur dan barat.
yang tidak lagi menggunakan jalur sutra tapi menggunakan jalur pelayaran. Sejak Turki menutup pelabuhan Istanbul yang mengakibatkan munculnya penjelajahan samudera. Penutupan Istanbul secara tidak langsung memaksa Spanyol dan Portugis untuk melakukan penjelajahan samudera untuk mencari rempah-rempah. Sehingga muncullah tokoh seperti Vasco da Gama, Marco Polo, dan Christopher Columbus. Berikut adalah khalifah yang pernah memimpin dinasti Safawi. Pasca Kesultanan Rom yang dipimpin dinasti Saljuk bubar, wilayah Turki terpecah menjadi beberapa daerah merdeka dan dipimpinannya disebut Oghuz. Salah satu Oghuz menjadi Kesultanan Turki. Khalifah Turki Utsmani berkuasa selama 625 tahun. Turki dipimpin oleh 38 khalifah, dan Sulaiman Al-Qanuni, Khalifah Turki Utsmani ke-10 yang membawa Turki pada zaman keemasan. Sebagai jasanya, relief Sulaiman I menghiasi interior Dewan Perwakilan Amerika Serikat. Relief tersebut merupakan salah satu dari 23 relief pemberian hukum terbesar sepanjang sejarah di Dewan Perwakilan US. Kehancuran Turki Utsmani karena beberapa sebab diantaranya terlibat banyak peperangan, perang Italia dengan Turki, perang Balkan dengan Turki, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, perang dengan negara-negara Arab. Gerakan nasionalis yang dipelopori Mustafa Kemal Atatürk. Kekhalifahan Utsmani dibubarkan pada 1 November 1922. Majelis Agung Nasional Turki kemudian mendeklarasikan berdirinya Republik Turki pada 29 Oktober 1923 dengan Ankara sebagai ibu kotanya. Pada 3 Maret 1924, Majelis Agung Nasional secara resmi membubarkan Kekhalifahan Utsmani, menjadikannya kekhalifahan umat Islam terakhir di muka bumi setidaknya hingga detik ini. Beberapa peninggalan Kekhalifahan Turki Utsmani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.